Pemirsa, AsiaSentinel.com, media online dari Hong Kong, merilis hasil investigasinya terkait kasus Senturi yang diduga melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono. Asia Sentinel menyatakan ada 30 pejabat negara yang memang berniat mencuri uang negara melalui Bank Senturi. Artikel hasil investigasi ini ditulis oleh jurnalis asing Asia Sentinel, John Berthelsen. Dalam artikelnya, Berthelsen menuliskan adanya dugaan konspirasi mencuri uang negara hingga 12 miliar US dollar dan pencucian uang dilakukan melalui perbankan internasional. Artikel berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy itu mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencucian uang. Laporan hasil investigasi itu disebutkan merujuk pada analisa forensik atas berbagai bukti yang dikompilasi oleh Satuan Tugas Khusus Investigator dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, serta beberapa negara lainnya. Asia Sentinel mengungkap hasil investigasinya tentang dugaan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Senturi. Tidak main-main, Asia Sentinel menyebutkan SBY diduga terlibat skandal uang hingga 12 miliar dolar Amerika Serikat dan menurut media ini SBY telah mencucinya ke sejumlah bank internasional. Bahkan sejumlah mantan anggota Pansus Senturi membenarkan data tersebut. Saya akan langsung membahas masalah ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio, mantan anggota Pansus Hak Angket Senturi. Di studio ada Mas Misbakun. Selamat pagi Mas Misbakun. Selamat pagi. Kalau Anda sudah membaca artikel dalam Asia Sentinel ini luar biasa tuduhan yang dimasukkan di dalam itu bahwa pembentukan Bank Senturi sejak awal sudah dilakukan karena ada motif untuk mencuri dan melakukan pencucian uang. Saya membaca artikelnya. Kemudian kalau dibandingkan dengan hasil Pansus Hak Angket Senturi, ada beberapa perbedaan di sana. Tetapi kalau dilihat dari sisi kerjanya, Pansus itu pra-merger pun kita pelajari. Bank Senturi itu kan merger 3 bank. Bank CIC dan bank lainnya. Kemudian proses dari sebelum merger, pasca merger, dan kemudian sampai terjadinya bailout itu kita pelajari semua. Tetapi ada memang yang berbeda dari temuan-temuan yang dilakukan oleh artikel di Asia Sentinel. Di Pansus kita berbasis kepada hasil audit investigasinya BPK. Audit investigasi BPK itu sangat jelas seperti apa saja tahapannya. Karena audit BPK itu membahas mulai yang tadi saya sampaikan, mulai sebelum merger sampai kemudian dilakukan bailout, kemudian sampai yang terakhir ada serial berikutnya yaitu aliran uang, dan kemudian berikutnya itu adalah mengenai perhitungan kerugian keuangan negara. Pada saat audit investigasi itu kemudian terbuka semuanya, bagaimana bailout itu dilakukan secara melanggar hukum. Ada proses tahun 2008, adanya perpu, ada 3 perpu, 1 perpu mengenai JPSK yang kemudian dikembalikan oleh DPR pada tanggal 18, kemudian disimpulkan oleh BPK bahwa bailout itu tidak mempunyai dasar hukum. Kemudian ada uang yang sudah terlanjur melalui FPJP, dan di FPJP itu bagaimana kemudian prasyarat-prasyarat FPJP itu dikucurkan, karena yang padahal yang diminta itu hanyalah sebuah repo, dana repo, cuma 1 triliun, tapi kemudian nggak nyampe 1 triliun, tapi kemudian kenapa yang diberikan adalah skema fasilitas pendanaan jangka pendek, yang kemudian prasyaratnya itu, syarat-syaratnya itu adalah mengenai KAR 8% yang dirubah dengan PBI, Peraturan Bank Indonesia, yang tadinya 8% menjadi 0, kemudian ternyata dicek lagi KAR-nya itu tidak nyampe 0, malah negatif. Lah inilah yang kemudian menjadi masalah. Nah, ini menjadi dasar. Lah, kalau tadi di Asia Sentinel yang berubah itu adalah dia melakukan investigasi sendiri melalui kalau saya lihat di sana dia melalui beberapa pengacara,
dan kemudian ada data-data yang disupport oleh, saya tidak tahu hasil keputusan pengadilan di Mauritius, dan kemudian saya cek datanya, itu yang tidak kita punya. Itu yang data kita punya. Lah di sini, tapi ada beberapa hal yang kemudian tidak diungkap di Asia Sentinel itu. Yaitu misalnya contoh bahwa di dalam proses pansus itu kita menyelidiki hal yang sangat krusial yang selama ini dibantah, bahwa apakah kemudian waktu itu KSSK melaporkan kepada presiden pada saat itu. KSSK. Nah, ternyata selama ini bantahnya selalu mengatakan bahwa presiden tidak pernah dilaporkan soal proses bailout itu. Padahal pada saat itu di dokumen itu terlihat jelas di dokumen pansus bahwa pada tanggal 13 November 2008 itu ada rapat KSSK, kemudian melakukan telekonferensi dengan Menteri Keuangan pada saat itu, dan ternyata di situ disampaikan bahwa ada komunikasi dengan presiden, dan presiden sudah dilaporkan. Plus juga ada 3 surat yang sangat rahasia dari Menteri Keuangan selaku ex officio Ketua KSSK juga. Ada 3 surat, 2 surat pertamanya itu adalah sebagai KSSK, dan surat terakhirnya itu adalah sebagai Menteri Keuangan. Itu pada bulan November 2008, itu dikirimkan surat tanggal 25, kemudian ada surat berikutnya pada bulan April 2009, dan yang terakhir adalah bulan Agustus tahun 2009. Itu semuanya secara jelas dan clear yang mengatakan bahwa Ketua KSSK dan kemudian Menteri Keuangan itu melaporkan kepada Presiden. Sudah melaporkan? Melaporkan. Karena kalau kita lihat proses bailout itu kan panjang. Termasuk di dalamnya itu adalah penyertaan modal sementara. Dan isi laporannya itu adalah bahwa kebijakan bailout ini melanggar hukum? Bukan. Yang mengatakan bahwa proses bailout itu melanggar hukum itu ada di kesimpulan hasil audit investigasi BPK. Tetapi di dalam surat itu juga melaporkan bahwa keputusan bank gagal berdampak sistemik itu didasarkan kepada surat Gubernur Bank Indonesia. Surat Gubernur Bank Indonesia itu nomor 10232 GBI tahun 2008, itu saya ada suratnya di sini. Itu mengatakan bahwa surat itu dijadikan acuan untuk melaporkan kepada presiden tersebut. Bahwa ternyata di dalam suratnya Gubernur Bank Indonesia dalam menentukan bank gagal berdampak sistemik itu terjadi manipulasi data. Terjadi manipulasi data. Artinya apa? Sejak awal proses bahwa presiden itu dilaporin presiden dilaporkan. Jadi kalau kemudian jadi kalau kemudian berikutnya adalah kenapa KPK tidak berani menyentuh ini? Nah, itu kita akan bahas tapi berikutnya. Mas Misbakun, saya ingin menyapa dulu Mas Akbar Faisal yang sudah bergabung langsung dari kediamannya di Jakarta Timur. Selamat pagi Mas Akbar Faisal. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Akbar. Ini data dari Asia Sentinel atau pemberitaan yang diungkap dari Asia Sentinel. Ini angkanya bukan lagi 6,7 triliun seperti yang selama ini kita sebut dalam bailout Bank Senturi, tetapi 177 triliun rupiah. Komentar Anda? Saya tidak terlalu paham dari mana keluarnya 177 triliun itu. Realitasnya adalah selama proses kami bekerja di Pansus Senturi pada saat itu, ya angka yang 6,7 itu berikut dengan proses-proses yang terjadi pada saat itu. Mas Misbakun tadi dengan sangat detail telah menjelaskan itu kepada kita semuanya. Tetapi bahwa kemudian ada hasil investigasi dari satu pihak yang saya dengar tadi Asia Sentinel yang mengatakan ada 177 triliun atau bagaimana, saya tidak terlalu paham. Bisa saja, tetapi saya akan tetap disiplin pada angka 6,7 triliun yang memang sudah kami buktikan pada proses angket itu.
Baik, tadi Mas Misbakun sudah menyebutkan bahwa mengawal betul pra-merger begitu ya dari Bank Senturi ini, tapi kemudian disebutkan juga dalam Asia Sentinel ini bahwa Bank Senturi ini sejak awal dibentuk untuk menjadi bank yang mengucurkan dana bagi partai yang berkuasa pada saat itu. Ini tuduhan yang serius, bagaimana komentar Pak Misbakun dan juga Akbar Faisal saya akan diskusikan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama Metro Pagi Prime Time.